Baik, para sahabat sekalian, hari ini saya kembali dengan Pak Suharjono Tan, Ketua Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia. Namanya betul ya, Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia ya, Pak Suharjono. Betul, ya. Baik. Stikin katanya, ya. Staykin di Purwokerto ya. Betul, Hari ya. ini kita akan ngobrol mengenai perjalanan Konghucu ya yang em, kita lihat ini sebagai seorang salah satu filsuf besar yang pernah dilahirkan ya dan kebetulan berasal dari negeri Tiongkok. Hari ini kembali bersama Pak Suharjono Tan. Pak Suharjono, terima kasih sudah bergabung kembali. Iya, sama-sama. Selamat siang. Eh, Iya. Ya, Pak Suharjono, em, jadi langsung saja nih kita ke obrolan mengenai sosok Konghucu. Saya mengenalnya justru dari literatur Barat, itu Confucius. Jadi, eh, bagaimana sejarah dan kehidupan Confucius ya, sampai kemudian pemikirannya ini banyak memberikan pengaruh ke banyak orang ya, terutama di Tiongkok. Oh iya, yaitu Konghucu atau aliran itu Konfusiusme Mhm, itu sebetulnya 2.500 tahun lebih yang lalu. mhm, Kan pada waktu itu kebetulan itu di pertengahan sejarah bangsa Tiongkok yang baik. kita selalu sebut adalah 5.000 tahun. Mhm, Jadi yang dimulai adalah dari apa 5.000 tahun yang lalu, lantas 2.500 tahun yang lalu lahirnya mhm, Konghucu. Beliau ini sangat tercatat dalam sejarah bangsa Tiongkok ya, yang sangat penting ya, mhm, karena beliaulah yang merangkum semua ajaran adat istiadat atau peradaban dari orang-orang bangsa Tionghoa 5.000 tahun di mhm, dalam buku ajarannya semua. mhm, Dia sangat penting. Ya boleh dikatakan dia sebagai seorang filosof, seorang politikus yang mhm, paling itu sebetulnya dia adalah seorang eh, di dalam pendidikan ya, atau mhm. ya pendidikan. Bisa kita ketahui bahwa kalender yang kita adalah kalender yang umum. Iya. Itu kalau dari Tiongkok itu pakai kalender yang berdasarkan perputaran bulan atau yin. Mhm. Jadi Oke. ya kita semua pakai yindi. Tahun baru untuk tahun ini itu adalah tepat pada tahun 2574. Ya, tahun ini masih 2574. Itu tahun Tiongkok ya. Jadi lebih lama daripada sekarang yang kita pakai kalender Oke. berdasar Kita matahari. 2023, ini kalender Tiongkok ini 2574 ya. 2574 ini kebetulan atau memang disengaja oleh seorang raja yang sangat berkuasa waktu itu berpengaruh, itu dijadikan yaitu bertepatan dengan tahun lahirnya Konghucu. Oh, baik. Nah, jadi ada yang umat Konghucu mengatakan itu kalender Konghucu. Sebetulnya bukan. Yang menentukan adalah seorang raja yang sangat Hmm, berkuasa. Pada baik. waktu itu, dia karena sangat menghargai Konghucu, maka kalender Imlek ini Mhm. ditentukan sebagai hari tahun lahirnya, bukan hari lahir ya, tahun Oke. lahirnya. Jadi sekarang jelas Konghucu lahirnya kapan? Ya 2.574 yang lalu.
Ya, kira-kira demikian. Lah, Hmm. Konghucu ini itu sebetulnya kalau di negara asalnya itu dianggap satu ajaran Baik. orang yang sangat hebat ya, pemikirannya, filosofinya ya, tapi di Indonesia dan Malaysia yang saya tahu dua negara ini dianggap satu agama. Tapi itu Hmm. penting, yang penting beliau meninggalkan atau ajaran-ajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Atau kalau di Indonesia kita mengatakan agama Konghucu, kitab Hmm. sucinya, nah, itu masih ada Hmm. sampai sekarang diajarkan dan mungkin dibandingkan agama lain ini paling lengkap, paling banyak ya. Jadi Hmm. ada apa sesu ya atau kitab suci yang empat Hmm. ya yang terdiri dari empat buku. Kedua, kitab suci yang terdiri dari lima buku itu bahasa Hmm. Mandarin Kucing. Nah, kitab suci yang sesu ini itu adalah sebetulnya eh, rangkuman dari ajaran-ajaran Konghucu dan yang menulis sebetulnya murid atau cucu murid dari Konghucu itu sesu. Hmm. Kalau Ucing itu yang ditulis oleh beliau sendiri. Nah, Hmm. jadi di dalam gambar itu ada ya yang nanti ada ini yang sangat tebal. Hmm. Buku ini itu terbitan dari Kemenak, Kementerian Oh, Agama. baik. Ini kitab ya, yang empat itu. Ya, kitab yang empat. Ya, Hmm. ini diterbitkan pada tahun 2019, berarti baru 4 tahun. Oh, diterbitkan di Indonesia 2019. Betul, karena Hmm. itu aslinya tuh bahasa Mandarin kuno, Hmm. harus ada yang menerjemahkan. Akhirnya berhasil sampai dengan 2019 baru diterbitkan kitab suci yang empat ini. Jadi Baik. kita itu adalah ajaran. Hmm. Nah, sedangkan yang kitab suci yang lima Hmm. sempat sampai dengan hari ini. Karena kita tahu adalah agama Konghucu di Indonesia terlambat diakui oleh pemerintah Baik. atau setelah era reformasi. Jadi Hmm. agak sampai sekarang belum ada. Saya Baik. kira demikian. Itu yang diajarkan semua ada di dalam kitab suci tersebut. Hmm. Nah, jadi karena kita tadi sudah masuk ke ajaran ya, bahkan ini ada kitab suci ya, yang disebut kitab suci yang empat ini. Kalau Pak Suharjono melihat ini ajaran utama dan kontribusi terbesar ya dari pemikiran Konghucu itu apa ya? Oh, itu dalam ya seperti kita sekolah tinggi ya, kita Ya. mengatakan kitab kitab suci yang empat itu Hmm. setiap kitab itu ada spesifiknya, Hmm. umpamanya ya, mengajarkan mengenai apa budi pekerti, Hmm. ya, ada yang mengenai tata krama Baik. atau ya manajemen dari pemerintahan yang sekarang pun itu bisa dipakai. Hmm. Jadi ini penting sekali kalau di sekolah tinggi ya sesuai seperti ajaran agama ya itu paling Hmm. penting di budi pekerti. Hmm. Lantas untuk manajemen Hmm. masih banyak lagi yang kita belum belum diajarkan yaitu kitab suci yang lima itu Hmm. kitab yang paling kuno ya boleh dikatakan Hmm. tersebut adalah tertua di dunia yang masih ada. Oh, Itu oke. kitab I Ching. Jadi itu kitab sudah 5.000 bahkan lebih tua lagi. Yang kitab pertama ada masih disimpan, Hmm. tapi bukan dengan catatan huruf.
Waktu itu Hmm. belum, hanya pakai gambar-gambar. Oke. Itu Setelah itu, kitab yang pertama dari I Ching ya. iya, namanya I Ching. Itu ada Huangti, raja yang jenius, pernah Hmm. mengajarkan isinya apa, tapi Hmm. tidak lengkap. Yang paling lengkap akhirnya adalah Konghucu sendiri yang Hmm. menerjemahkan, menjabarkan arti dari kitab tersebut. Hmm. Jadi kitab yang 5 ini dijabarkan di Salah dalam satu, kitab yang 4 ini. betul. Oke. Ini yang paling boleh dikatakan paling lengkap, Hmm. paling dalam atau jadi sumber segala filosofi yang Hmm. ada di Tiongkok ya. Hmm. Kira-kira demikian. Oke, Pak, saya ingin tahu tentang kitab I Ching ya. Tadi Bapak menyebut kitab Ya. kitab yang satu. Itu naskahnya berupa gambar, tadi disampaikan oleh Bapak. Itu masih ada, masih tersimpan. Wah, itu kalau saya sendiri nggak tahu ya. Oke, Semestinya masih ada, mestinya ya. ya. Dan itu diterjemahkan beberapa kali oleh Mhm. orang-orang yang pintar. Oke. Tapi yang terakhir yang menerjemahkan adalah Konghucu Mhm. 2524 tahun yang lalu. Oke. Dia menerjemahkan itu sampai dengan hari ini belum ada seorang pun yang merevisinya. Oh, Itu oke. sangat sempurna, sangat lengkap itu. Mhm. Iya, Oke, jadi kitab I Ching itu ada itu kitab yang satu, kitab yang dua, sampai kitab yang lima. lima betul, betul. Hmm. Itu Jadi bentuknya apa serial begitu, Pak Suarjono? bukan. Jadi mungkin bidangnya beda-beda juga. Oke. Ya, beda. Mhm. Baik. Jadi kitab yang empat inilah yang menjadi penyempurna kitab yang lima dari kitab I Ching Betul. ini ya. Ya, betul, betul. Oke. Tadi Pak Sarjono menyampaikan tentang ajaran etika, terus kemudian terkaitan dengan budi pekerti ya. Tapi Iya, juga ada muatan filosofi itu ajaran tentang pemerintahan, ilmu politik, apalagi iya. itu yang apa ya cakupan ya dari ajaran kitab yang empat ini. Ya, itu sebetulnya memang sangat luas ya. Hmm. Ya, sebetulnya kalau satu, ya ini katakanlah Hmm. satu jalan ya, itu Hmm. kalau tertibnya berdasarkan kitab sesu itu ya lantas keluarga ya Hmm. itu semua akan tertib, ya akan Hmm. berjalan damai semua. Ya. Hmm. Salah satu yaitu ajarannya seperti dalam keluarga itu Hmm. usia yang lebih tua itu yang Hmm. lebih dihormati. Hmm. Itu sepertinya gampang, tapi pelaksananya itu tidak gampang. Baik. Ya, nah, ini semua nantinya bisa dijabarkan semua. Jadi itu namanya aturan-aturan dalam keluarga, Hmm. dalam sekolahan, dalam Hmm. pemerintahan, semua juga ada. Hmm. Sangat baiklah. Baik. Pak Suarjono, saya tampilkan foto Konfusius atau Konghucu ya untuk Ya, memberikan gambaran ini bagi mereka yang ingin melihatnya lebih dekat. Ini diambil dari buku ya, cover buku atau gambar umum yang biasa digunakan, dipakai. ya, itu pada umumnya memang ya seperti penampilannya, bajunya seperti itu. Ini Mhm. oh gitu yang dipakai. Oke. Ya, tanya juga sama, dia pakai Mhm. jenggot apa ya. Oke, ya ya. Nah, ini kalau saya pribadi, Pak, ada satu filosofi dari Confucius itu terkait dengan pendekatan pembelajaran. Yang saya ingat itu adalah
quote ya, apa yang disampaikan oleh Confucius ini, yaitu um, when I hear, I forget. When I see, I remember. When I do, I understand. Jadi konsep pembelajaran yang menekankan pada mendengar saja tidak cukup karena itu cenderung akan lupa. Kalau melihat ada visual dalam pembelajaran itu bisa ingat, tapi lebih sempurna, lebih baik pendekatan pembelajaran itu dengan doing ya. Karena itu akan bisa lebih dipahami atau lebih memahami. Jadi seperti belajar berenang itu tidak cukup dengan tahu gitu ya, tapi memang harus harus melakukan gitu untuk bisa sampai ke tahap mampu deh jago renang umpamanya. Nah itu saya masih ingat saya ambil dari sebuah buku itu dan ternyata memang tepat sekali nih untuk pendekatan pendidikan ya menekankan kepada aspek melakukan sendiri gitu ya. Jadi metode pembelajaran seperti kuliah menurut saya nggak efektif karena itu cenderung bisa lupa ya. Memang visual akan membantu. Tapi kalau mahasiswa itu melakukan studi mandiri atau punya inisiatif melakukan pembelajaran dengan praktek itu akan lebih dipahami gitu. Oke, ini kembali ke Pak Suharjono nih. Saya tadi intermezzo sedikit dari apa pengalamannya. Iya. Nah, nah, bagaimana tambahan atau masukan Pak Suharjono tentang apa filosofi yang lain ya dari Konfusius ini? Iya, itu memang betul. Salah satu yaitu teori ke praktek. Mhm, Nantinya sebetulnya kembali lagi setelah praktek dia akan menimbulkan atau bisa mengevaluasi satu mhm. teori yang lebih lengkap. Oke. eh, itu lebih tingkatan meningkat ke tinggi nanti praktek lagi. Nah, salah satu lah itu ajaran-ajaran yang sangat apa sebetulnya mudah Mhm, dicerna yang sulit dilaksanakan. mhm. Satu lagi yang paling sering adalah seperti bahasa Mandarinnya Oke. Cipropui, ya Mhm, itu diri sendiri, mhm. ya UI itu yang tidak suka, ya Oke. diri yang tidak suka, ya Mhm. seiren jangan dipraktekkan, dilaksanakan kepada orang lain. Itu Oke. pergaulan paling gampang begitu. Kalau Mhm, semua orang bisa melaksanakan itu sepertinya gampang, tapi mhm, sulit sekali. Nah, mhm. umpamanya kita menggoda, menggoda teman, Oke. ya toh. Lah kamu senang digoda enggak? Enggak. Lah kamu yang tidak senang jangan dilaksanakan kepada orang lain. Oke. Mhm, Akan senang kepada kamu. mhm, mhm, Lah tulisan ini itu biasa ditulis dengan tulisan besar seperti mhm, tulisan David, ditaruh di kelas apa di rumah itu untuk mengajar anak-anak dari kecil mendidik, tapi yang dewasa pun perlu mhm, perbuatan kita paling gampang itu seperti apa ya? Ya nggak usah ketawa-ketawa, nggak usah yang dibuat-buat ya, hanya mhm, jangan berbuat yang kamu tidak suka kepada mhm. orang lain. Iya. Ya, lah ini kalau kita belajar kungfu memang itu menjadi apa budi pekerti panutan Mhm, didikan dari rumah tangga, dari mhm, sekolah sampai mhm, dengan mungkin dari aparat negara. Semua penting mhm. sekali. Oke. Salah satu betul. Baik, baik. Ya, Iya. ada contoh nggak? Ini filosofi dari Konghucu dalam dunia pemerintahan atau dunia politik lah yang sekarang lagi rame. Iya, iya ini ada lagi ya. Ini mengatakan jadi pemerintah itu seperti perahu. Mhm, Rakyat itu seperti air. mhm, Jadi perahu kalau ditaruhkan, kita letakkan di atas air,
entah Mhm. itu naik ya, itu dia akan di, bisa mengambang dengan bantuan Mhm. dari rakyatnya yang bawah. Mhm. Jadi dia bisa mengapung, bisa di atas karena bantuan dari rakyatnya yang di bawah. Jadi Hmm. sekali-kali jangan melupakan yang di bawah. Lah, Oke. dengan sekarang pemilu, siapa Mhm. yang akan jadi presiden pilpres Mhm. ini? Lah yang dapat pilihan paling banyak yang akan jadi. Itu Oke. sebetulnya itu demokrasi Demokrasi pemilu itu ya, apa itu. ada kaitan dengan ajaran Konfusius ya. Maka dari itu harus baik-baik kepada rakyat gitu. Nanti rakyat Mhm. akan Mhm. dukung. Tanpa dukungan ya, ya Ya. mungkin kamu bisa ke atas. Mhm. Mhm. Ya itu kira-kira demikian Oke, itu. Iya. baik. Pak Sarjono, karena saya membaca Konfusius itu kan dari perspektif seorang seorang filsuf ya. Pak Ya. Sarjono sendiri melihatnya karena di Indonesia ternyata ini jadi ajaran, jadi agama ya. Pak Sarjono melihatnya memang ini agama, ajaran, filosofi atau bagaimana Pak Sarjono sebagai orang dalam nih melihatnya? Iya, ini memang banyak pertanyaan kepada kita ya, Ya. seperti itu ya, seperti terutama kita pernah mengadakan apa ini konferensi Hmm. Konghucu internasional ya Ya, di Purwokerto juga di Baturaden baik. ya. Ada 11 negara mungkin yang datang ya. Nah, Hmm. mereka juga mempertanyakan itu. Baik. Setahu saya dulu waktu saya masih kecil sekolah di Hmm. sekolah Tionghoa Hmm. diajari Konghucu itu adalah satu ajaran. Ajaran ya. Hmm. Ya, jadi saya mengatakan setahu saya dari kecil itu Hmm. adalah satu ajaran tata Hmm. krama budi pekerti. Saya kira Hmm. sih itu. Cuma sekarang pemerintah kalau mengkategorikan itu sebagai agama, Hmm. ya, ya kita hanya nurut aja. Hmm. Saya gampangnya gitu. Kita di Oke. Indonesia, di Malaysia, ya orang Malaysia juga nurutin aja. Yang penting Hmm. ajaran Sesu Ucing itu bisa disebarkan. Oke. Kebaikan bisa diterima oleh rakyat luas. Itu Ya. tujuannya hanya itu. Nah, kan, itu soal negara yang bukan porsi kita. Oke. Pak Sarjono sendiri penganut agama Konghucu atau apa Pak Sarjono? Saya merasa itu adalah apa ya budi pekerti dari eh, ya bangsa Tionghoa, suku Tionghoa itu Hmm. memang itu ya sama seperti yang saya dari kecil di keluarga Hmm. karena orang tua saya itu pendatang pertama dari Tiongkok, Oke. Provinsi Fujian. Yang Hmm. pertama, dia nggak bisa bahasa sini, bahasa Oke. Indonesia, nggak bisa. Jadi mereka itu ajarannya seperti itu, harus Ah, menghormati yang lebih tua, oke. harus tata krama makan Hmm. ya harus Hmm. silakan dulu yang Ya, lebih tua. dan itu bukan dibalut, bukan disebut agama ya, ajaran Iya, aja ya. itu sudah sehari-hari kita Hmm. menjalankan, mempraktekkan Oke. aja. Hmm. 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 Ya Jadi kita Pak di Sarjo Indonesia. secara formil atau secara resminya nih di KTP disebutkan Konghucu atau yang lain? Ya ini terang-terangan aja. Gara-gara saya menjadi ketua STIKIN, KTP-nya Ya. ganti agamanya Konghucu Oh, supaya oke. menjadi pertanyaan lebih jauh. Mhm. Sebelumnya waktu Orde Baru itu Mhm. enggak boleh, tapi Oke. KTP ditulis agamanya apa. Mhm. Nah, selama itu saya ditulis agamanya Buddha. Nah ini Ah, yang keadaannya seperti itu. Ternyata baik. setelah saya ke daerah-daerah Mhm. ke basisnya yang umat Konghucunya itu banyak, Mhm. ternyata di catatan dari Departemen Agama itu masih sedikit. Lah, saya Mhm. eh, mengatakan pada mereka ini bisa terjadi kenapa? Yang sudah tua-tua dia ngomong ngapain sudah tua diganti-ganti, Mhm. repot, buang waktu, buang uang. Loh, tapi ini untuk data kita ini Konghucu sedikit sekali.
Oh Iya. gitu. Ya sebaiknya kalau bisa ya. Lah ini yang baik di Depok, di Mhm. Bogor. Nah, saya ke sana, mereka itu mengkoordinir. Jadi Mhm. terus ya, pengurus Mhm. dari Kominfo itu ada yang jadi dosen juga di Mhm. Stikin, yang mengatakan kita di kelenteng, ini kelenteng umat Konghucu mayoritas, maka Mhm. mengkoordinir. Nah, apa pengurusnya menghubungi catatan sipil. Nah, Mhm. setiap hari Minggu atau ditentukan itu Mhm. supaya semua datang bawa KTP, Oke. supaya dia ngomong sekarang ribuan, dulu hanya ratusan. Mhm. Oh, baik ini cara ini bisa dijalankan. Jadi harus pimpinan ini harus proaktif. Mhm. Kalau enggak nanti kita repot nih. Umat Mhm. Mhm. uh, minim sekali. Seperti saya Iya. sendiri, misalnya sebetulnya saya nggak pernah ke agama Buddha, ya nggak pernah. Oh, itu hanya catatan, dicatat aja, ditulis saja ya. Karena diharuskan lah waktu Nah. itu nggak boleh ya saya tulis yang gampang ya Buddha aja. Mhm. Tahu Oke. ya nggak boleh. Kira-kira seperti itu keadaannya. Ya, jadi yang lain juga sama ya mengalami penyesuaian ya. Ya, akhirnya Betul, buat yang mengikuti ajaran merubah menjadi agama Konghucu gitu ya Pak Suarjono. betul lah. Kita Ya. ini salah satu ajaran Konghucu juga begitu. Ini Mhm. namanya Suixiang Sisu itu. Kalau kamu pindah ke desa baru, ke tempat Ya. baru, kamu harus mengikuti aturan atau Mhm. adat istiadat setempat. Nah ini salah Oke. satu saya Ya. menjalankan. Nggak usah ngeyel. Ya, Itu saya ya. ini gini-gini. Ya Mhm. itu Mhm. oh sekarang kamu di mana? Di sini. Aha. Sesuaikan aja sih apa beratnya. Aha. Ya, Ya ya, kalau itu yang sama dengan ajaran lokal saya kira ya. iya Di mana DPR kamu berada di situ langit dijunjung gitu ya. Jadi eh, punya pribadi penyesuaian. yang Mhm. sama ya. Habis gelap terbitnya terang apa itu juga semua ada itu. Iya, artinya Ya, sama. ya. Jadi ada nilai-nilai yang kalau bicara tentang budi pekerti ya, eh, Ya, itu ada nilai yang universal ya, yang relatif sama. Mhm. betul. Betul. Karena ini tadi kenapa saya menanyakan, karena saya juga yang membaca dan melihat Konfusius sebagai filsuf, jadi bingung gitu Pak, dengan pemerintah mengakui ini sebagai agama. Jadi saya tanya, jadi rupanya kebingungan bukan hanya di kita nih, yang hanya pembaca ya, tapi juga dari ini juga ya, dari pengikut juga ya. Iya, Tapi pelan-pelan sudah ada adaptasi ya, penyesuaian ya Pak Suarjono. iya betul lah. Ini Hmm. toh seperti Stikin sekolah tinggi. Saya juga baru Hmm. tahu. Kita minta izin bukan di Kementerian ini PDANKA bukan. Hmm. Mintanya izin di Kementerian Agama. Agama, Ini baru. ya. Nah, Hmm. sekarang kalau Kemenak ngomong ini agama, kalau kita ndak nurut, sedikit ndak Hmm. keluar, ya, yang rugi itu kita ndak bisa Hmm. nyebar. Hmm. Oke. Jadi Jadi itu ini karena urusan pemerintah yang menentukan ya. itu Iya. urusan besar lah nanti Oke. kalau mau dirubah. Oke. Jadi sebetulnya di sana di Tiongkok sini ini ajaran ya, Betul. filosofi ya, bukan Iya. agama. Tapi di Indonesia, di Malaysia diperlakukan sebagai agama. Iya, Ah, oke. Nah, ini kira mereka terakhir ini Pak Suarjono. Ini kalau lihat dari tadi ajaran atau filosofi yang dari buah pemikiran Konfusius ini bagaimana nih bisa digunakan ya untuk memperkaya dan meningkatkan kualitas kehidupan umat terutama di tanah air kita. ya. Sebetulnya begini ya, semua budi pekerti agama itu sebetulnya Mhm. ada suatu universal persamaan ya. Mhm. Orang mesti berbuat baik Mhm. bersama. Oke. Tinggalnya aja. Nah, ajaran Konghucu sebetulnya banyak ajaran yang kata-katanya
mudah dicerna, dimengerti Mhm. rakyat biasa. Sebetulnya Oke. enggak rumit sekali, Mhm. tinggal prakteknya. Nah, Mhm. itu pertama, kembali lagi, yang mengajarkan itu dia harus sering mawas diri, praktek juga. Hmm. Nah, ngomong nanti yang diomongin guru ngomong sama murid, gurunya aja begitu. Pinter Mhm. ngomong, ini juga percuma. Oke. Kita harus memberi contoh yang baik, Mhm. praktek baik mungkin dengan ajaran yang dari paling simpel, paling gampang, tapi dijalankan secara konsekuen. Itu paling Oke. penting. Eh, Baik, Pak Suharjono, ini terima kasih atas bincang-bincangnya ya. Kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi di topik yang lain. Salam sehat, Pak Suharjono. Sampai ketemu Ya, lagi. ya sama-sama sehat, Bu ya.